pendalaman cinta ini, penguatan cinta ini, pemantapan cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati ini, yahtaju minal abdi ila dirasatin li siratin Nabi. Maka seorang hamba itu butuh untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, supaya cintanya makin kuat, supaya cintanya makin mantap, supaya cintanya makin nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwati at-talaba rahimakumullah dan juga al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah dan juga al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita masih pada bahasan muqaddimah berkaitan dengan tema faedah mempelajari sirah Nabi, dan faedah masih kita ambil dari tulisan Syekh Al-Fadil Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan faedah yang ketiga di antara faedah-faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan, rekap sedikit. Kata beliau pada faedah yang pertama, anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam uswatun lil alamin wa qudwatun lahum. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, adalah panutan untuk semesta alam.
Dalam hal apa saja? Fil aqidati wal ibadati wal akhlaq. Kenapa kita mempelajari sirah Nabi? Karena mempelajari sirah Nabi memberikan kepada kita faedah yang banyak. Di antaranya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, panutan untuk semesta alam. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dan juga adab. Dalam semua sisi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan. Anda ingin menjadi ayah yang sukses, Nabi Muhammad panutan Anda. Anda ingin menjadi sosok yang sukses sebagai teman untuk yang lain, Nabi Muhammad SAW. Sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai teman, sebagai pedagang, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai dai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, telah kita sebutkan, yakni tafsir di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketauladanan. Artinya suri tauladan untuk kalian itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingin ikuti, kalian ingin panuti, kalian ingin jadikan dia idola, semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan kemudian beriman juga kepada hari akhir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. 2. Anna siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi al-qawim yu'addu mizanan tuzanu fi dawihi al-a'mal. Bahwasanya sirah Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus adalah mizan, adalah timbangan, adalah tolok ukur, adalah barometer. Dengannya ditimbang semua amal. Makanya kita sebutkan faedah waktu itu. Juga sebenarnya perkataan Syekh Abdul Razak, kitab-kitab hadis yang kita kenal, yang kita tahu, entah itu kutubut sittah, kutubut tis'ah, terserah. Kata Syekh Abdul Razak, sebenarnya di saat yang sama itu mempelajari sirah. Sebaliknya, dari mempelajari sirah, kita tahu bagaimana kemudian harusnya kita beramal. Dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana seharusnya kita menimbang amal kita benar atau tidak dengan timbangan Nabi Muhammad SAW. Paham semua kita misalnya akan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW per kejadiannya, dan di setiap kejadian tersebut banyak hukum yang bisa diambil. Makanya di antaranya kemarin ada satu kitab kan, di antara kitab yang tentunya wajib untuk semua kita miliki berkaitan dengan fiqhus sirah. Judul kitabnya fiqhus sirah, fikih sirah. Dalam kejadian rentetan semua perjalanan Nabi Muhammad SAW ada hukum-hukum syariat yang keluar dari situ. Karena Nabi Muhammad SAW mizan. Nabi Muhammad SAW adalah timbangan, tolok ukur, barometer. Dengannya semua amal ditimbang. Sesuai amal Anda dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang Anda pelajari melalui sirahnya. Karena di saat yang sama mempelajari hadis adalah mempelajari Nabi Muhammad SAW, maka amal Anda diterima.
sesuai sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktu dan tempatnya, maka itulah syarat kedua diterimanya amal seorang hamba. Setelah sebelumnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. 3, masih rekap. Fi dirasati siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim alaihi salatu wassalam aunun ala fahmil kitab azza wa jalla. Dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menolong, ia membantu kita memahami Al-Qur'anul Karim. Lianna hayatahu alaihi salatu wassalam kullaha tatbiqun lil Qur'an wa amalun bihi. Karena sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya praktek dari Al-Qur'an. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Di Al-Quran jalan. Semua kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah praktek dari intisari Al-Quran. Makanya mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW menolong kita, membantu kita memahami Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Berikut faedah yang keempat di antara faedah-faedah mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan atau faedah dari tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Al-amrul rabi'. Tentunya semua antum juga mungkin memiliki artikel yang saya share ini. Anna fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ta'miqan li mahabbatihi. Waqad qala alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Wa jaa fi sahih al-Bukhari anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Faedah yang keempat di antara faedah-faedah mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna fi dirasati siratihi, bahwasanya dalam mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'miqan li mahabbati, pendalaman dalam mencintainya. Artinya kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi. Kenapa memangnya harus cinta? Karena keimanan, karena kesempurnaan keimanan itu dikaitkan dengan seberapa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Bukan berarti kemudian dia keluar dari Islam, bukan. Imannya nggak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna. Hingga aku menjadi orang yang dia lebih cintai. Hingga aku menjadi orang yang paling, bukan lebih, paling dia cintai. Lebih daripada cintanya kepada orang tuanya. Lebih daripada cintanya kepada anaknya.
lebih kepada cintanya kepada manusia semuanya. Aku harus lebih dia cintai. Aku harus menjadi orang yang paling dia cintai dari segenap semua umat. Mempelajari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW membuat kita makin cinta beliau. Kalau sudah cinta, beliau nyuruh apa, kita pasti taat. Kalau sudah cinta, Nabi Muhammad melarang dari apa, kita pasti tinggalkan. Karena sudah cinta. Kenapa memangnya harus mencintai Nabi Muhammad? Loh, kesempurnaan iman dikaitkan dengan sejauh mana kita cinta beliau. Nah nanti kalau sudah cinta, ya imbasnya yang tadi. Ada perintahnya, kita tidak ragu untuk melakukan. Kenapa? Hadisnya sahih, ini perintah Nabi Muhammad, langsung. Ada larangannya, kita tidak ragu lagi untuk meninggalkan. Kenapa? Karena kita sudah cinta. Orang kalau sudah cinta, ya seperti itu. Akan tunduk, akan patuh. Dan ini kecintaan yang tepat. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia semua. Bukan Muslim. Itulah faedah mempelajari sirah. Akhirnya Anda makin dalam cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Ikhwati at-talabah rahimakumullah dan juga al-musyahidun al-kiram. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling atau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Nggak bisa lebih mencintai engkau dibandingkan diriku. Nggak bisa wahai Rasul. Tapi wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segala sesuatu. Aku sangat mencintai, wahai Rasulullah. Tapi tidak atas diriku. Nggak bisa. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Faqala Nabi SAW, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Itu baru benar. Faqala lahu Umar. Kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Makanya para sahabat rela mati. Oh iya, makanya para sahabat rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Bersedianya Ali bin Abi Thalib kala itu menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di kasur itu berarti siap mati. Itulah para sahabat. Cinta mereka kepada Nabi Muhammad lebih daripada dirinya sendiri. Kalau sudah berkaitan dengan diri, itu berarti berkaitan dengan kematian. Rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru benar. Begini seharusnya kamu mencintai aku lebih daripada segalanya, bahkan dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Fata'miku hadhihi al-mahabbah wa tamkinuha wa taqwiyatuha fil qalbi yahtaju min al-'abdi ila dirasatin li siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatin bi akhbarihi al-'atirah wa hayatihi al-mubarakah salawatullahi wa salamuhu alaihi liyazdada hubban lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka
pendalaman cinta ini, penguatan cinta ini, pemantapan cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati ini, yahtaju minal abdi ila dirasatin li siratin Nabi. Maka seorang hamba itu butuh untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya cintanya makin kuat, supaya cintanya makin mantap, supaya cintanya makin nambah di hati dia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang hamba butuh untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa ma'rifatin bi akhbarihil atirah, dan yakni seorang hamba juga butuh untuk mengetahui kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW yang indah. Al-atirah, harum dari itar. Wa hayatihil mubarakah, dan juga mengetahui akan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi. Kenapa? Liyazdadu hubban lin nabi, agar kemudian dia bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-musyahidun al-kiram di bagian ini, ma'rifati hayatihil mubarakah, seorang hamba itu butuh untuk mengetahui kehidupan beliau yang diberkahi. Kitab Kaifa Amalahu, bagaimana Nabi Muhammad SAW beramal dengan mereka, dengan terjemahan Indonesia, seni interaksi Rasul SAW, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, itu mempelajari kehidupan beliau, lebih spesifik kepada bagaimana cara beliau berinteraksi kepada orang lain. Yang pertama sekali dibahas, bagaimana interaksi beliau kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kemudian kepada karib kerabatnya, kemudian kepada para sahabatnya, kemudian kepada para sahabat yang sangat terdekatnya, dan sekarang kita sudah sampai kepada bahasan kepada para pelayan dan pembantunya. Karena beliau uswah, beliau suri tauladan. Kita pelajari, kita tahu akan berita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berinteraksi dengan istrinya agar kita jadi suami yang baik. Kepada anak-anaknya agar kita menjadi orang tua yang baik. Kepada karib kerabatnya agar kita menjadi anggota keluarga yang baik. Kepada teman-temannya dan teman terdekatnya agar kita menjadi teman yang baik. Kepada para budak dan pelayannya agar kita jadi juragan yang baik. Dan masih panjang. Kita baru sampai ke situ. Masih panjang bahasan. Ya. Kita ini butuh belajar sirah. Kita ini butuh belajar bagaimana kabar tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita makin cinta. Itu tujuannya. Agar kita makin cinta. Dan banyak hadis yang menyebutkan tentang cerita di kitab itu yang ulun pribadi jarang mendapatkan di kitab yang lain. Karena ia cerita kehidupan. Selama ini mungkin kita belajar fikih gitu ya. Belajar hadis kemudian juga babnya bab fikih gitu ya. Fokus kepada ibadah jadinya. Ini kehidupan beliau. Bagaimana beliau berinteraksi, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya itu juga di antara kitab yang wajib kita miliki juga. Sudah kita sebutkan pada pekan lalu, ini kitab-kitab tersebut ya. Rujukan. Yang kita sedang bahas dan menjadi kurikulum ini adalah inti dan ini ringkasan dari Ar-Rahiqul Maktum. Kitab ini Rawdatul Anwar. Kemudian tambahannya adalah fiqhus sirah agar kita tahu hukum-hukum yang diambil dari semua kejadian dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, fiqhus sirah. Kemudian syama'ilun Nabi, bagaimana lebih ke individu Nabi Muhammad SAW, juga di antara tujuannya agar makin cinta.
Dan yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan orang lain. Tujuannya sama, agar kita makin cinta. Karena kesempurnaan iman seseorang itu terkait dengan sejauh mana dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Anda akan cinta kalau Anda kenal. Tapi kita akan susah untuk cinta kalau kita nggak kenal. Maka kenali Nabi kita Muhammad SAW dengan pelajari sirah perjalanan hidup beliau, agar kita makin cinta, agar kemudian nanti akhirnya iman kita makin sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Al-amrul khamis. Saya skip. Faedah yang kelima. Di antara faedah-faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min fawaidi dirasati sirati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaha babun min abwabi ziyadatil imani wa taqwiyatihi. Wa qad qala Allah Ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Fama'rifatur rasuli alaihi salatu wassalam wa ma'rifati hadihi wa ajabihi wa akhlaqihi mujibatun liman hasal lahu hadhil ma'rifah lil imani idza kana lam yu'min wa mujibatun li ziyadatil imani fi haqqil mu'min. Perkara yang kelima atau faedah yang kelima, di antara faedah-faedah mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di antara faedah-faedah mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah annaha babun min abwabi ziyadatil imani wa taqwiyatihi. Bahwasanya ia adalah pintu di antara pintu-pintu bertambahnya iman dan kuatnya iman. Ini kan sering kita bahas. Bagaimana agar iman kita bertambah. Karena kita memang meyakini prinsip ini. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ini jadi bahasan inti dalam prinsip dasar Islam. Bab bertambah dan berkurangnya iman. Bahkan Syekh Abdul Razak juga memiliki kitab yang khusus, yaitu yang berjudul Ziyadatul Imani wa Nuqsani, pasang surut keimanan. Kita juga bahas ya di salah satu pengajian ya. Cuman ya baru awal-awal. Bahkan ada bahasan terpisah. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Keluar nih terjemahannya, pasang surut keimanan. Karangan Syekh Abdul Razak juga. Di antara kitab yang juga sangat layak dimiliki. Kita akan review juga nanti nih. Dibahas khusus kenapa? Karena ini prinsip dasar iman. Kenapa? Karena ada orang yang menyimpang padanya. Ada orang-orang yang menyimpang dalam memaknai iman. Di antaranya ada Murji'ah. Di antaranya ada Al-Wa'idiyah. Al-Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan di hati. Nggak perlu praktek. Akhirnya bagi mereka, orang yang taat beragama dan yang ahli maksiat sama, karena iman itu di hati, nggak perlu praktek. Nanti ujung perkataannya adalah bahwasanya sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dengan adanya kekafiran, maka juga tidak bermadarat sebuah kemaksiatan jika ada keimanan. Artinya kalau orang kafir itu menjalankan ketaatan percuma, orang kafir menjalankan ketaatan percuma karena dia kafir.
Masuk Islam dulu baru bermanfaat. Orang kafir menjalankan ketaatan percuma kayak sekarang nih, dalam waktu dekat nih. Akan banyak di antara, bukan banyak ya, saya nggak tahu banyaknya. Akan ada di antara mereka yang pengen ikut kurban. Orang-orang non-muslim ada yang pengen ikut kurban. Itu bukan sekali dua kali, di banyak masjid. Di tiap tahun. Bermanfaatkah untuk mereka amal tersebut? Enggak. Karena ente kafir. Nah, kata orang-orang Murji'ah ini, sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan karena adanya kekafiran, dia kafir, maka ketaatannya tidak bermanfaat. Maka juga tidak bermadarat sebuah maksiat dengan adanya iman. Artinya orang yang beriman nggak apa-apa maksiat. Orang kafir taat kan percuma, orang beriman maksiat nggak apa-apa. Oh, bahaya. Kenapa? Karena prinsip ininya salah. Iman itu diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa disebutkan dalam karangan terpisah? Karena memang ini prinsip dasar Islam. Salah satu di antara prinsip dasar Islam yang banyak, ini iman bertambah dan berkurang. Karena bagi orang-orang Murji'ah, semuanya sama. Yang penting keyakinan di hati, nggak perlu praktek. Al-Wa'idiyah beda lagi. Al-Wa'idiyah beda lagi. Kata mereka yang namanya iman itu harus ada full 100% dalam hati seorang. Nggak bisa berkurang. Ada atau nggak ada sama sekali. Ada atau nggak ada sama sekali. Maka dua-duanya salah. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga sabda Nabi Muhammad menyebutkan tentang bertambahnya iman. Maka sebuah kelaziman jika sesuatu bisa bertambah, maka di waktu yang lain atau di waktu yang lain ya sangat mungkin berkurang dong. Itu sebuah kelaziman. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Fatih, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman sebelum mereka perang. Karena orang gundah sebelum perang itu. Karena sangat mungkin mati di medan perang. Wajar. Ada kegundahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman supaya apa? Liyazdadu imanan ma imanin. Agar supaya iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Berarti iman bertambah. Kata Syaikh Utsaimin dalam Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah, kurikulum. Kayaknya antum akan pelajari mungkin di kelas 2 atau kelas 3. Karena itu kurikulum pesantren. Kalau masih ya saya nggak tahu. Kalau masih. Dulu waktu saya di Al-Irsyad itu tahun kedua. Tahun kedua Edat Mu'allimin kita pelajari Fathur Rabbil Bariyah. Kelas 3 ding. Kelas 2-nya Akidah Wasithiyah kalau nggak salah. Itu puncak. Spesifik tentang asma dan sifat. Tapi ada pembahasan ini. Kata Syaikh Utsaimin menerangkan bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bertambahnya iman. Maka sebuah kelaziman, sesuatu yang bisa bertambah, ya kapan-kapan bisa berkurang dong. Gimana? Full 100% atau nggak ada sama sekali. Sedangkan kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau bahkan ada pada diri kita. Ada orang taat beragama, ada tidak. Gimana bisa disamakan? Ada orang taat beragama, ada yang tidak. Gimana bisa sama? Kayak keyakinan Murji'ah. Di saat yang sama itu juga dalil, ada yang bertambah, ada yang bertambah, dan ada yang berkurang imannya. Bantahan sekaligus untuk dua kelompok. Ilmu itu masuk ke diri ini dengan cara yang bermacam-macam hingga kemudian bisa jadi keyakinan. Ilmu masuk ke dalam diri ini itu dengan cara yang bermacam-macam
Bisa dengan kita mendengar sesuatu, bisa kita dengan melihat sesuatu, kemudian maklumat atau info atau ilmu tersebut menjadi keyakinan atau akidah. Kabar yang kita terima dan kabar itu kita dengar, dengan kabar yang kita terima, tapi kabar itu kita lihat, itu beda di sininya. Keyakinan kita akan satu kabar itu ketika kita mendengarkannya saja dengan kita melihatnya langsung beda di sininya. Gimana bisa disamakan orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh? Orang yang taat beragama dengan yang tidak. Yang penting iman itu di hati, nggak perlu praktek. Loh, info saja masuk kita, infonya sama, ada kebakaran di luar. Tapi yang pertama, infonya kita dengar dari teman yang datang. Bro, ada kebakaran. Kamu nggak dengar tuh suara orang, pemadam kebakaran. Yakin kita akan berita tersebut, apalagi orangnya kita kenal. Yakin kan? Padahal cuma dengar nih dari orang. Tapi begitu kita keluar rumah, kita saksikan api berkobar, makin yakin. Beritanya sama. Beritanya sama, kebakaran. Tapi berbeda kadar keyakinan kita akan berita tersebut di hati ini hingga menjadi sebuah keyakinan ketika itu kita dengar atau kita lihat. Padahal beritanya sama tapi keyakinan berbeda. Lalu bagaimana mungkin ada orang bisa menyamakan yang taat dan yang tidak? Gimana itu? Yang ini selalu bangun subuh, ketika ingin bangun subuhnya pun berusaha sekuat tenaga untuk pasang bahkan mungkin 4 weker. Ada wekernya, ada jam yang bunyi kering, ada kemudian weker juga misalnya jam, ini alarm di jam tangannya, ada alarm juga mungkin di handphonenya. Ada 3 tuh. Kalau dia misalnya sudah nikah, dia punya alarm yang hidup, dia minta pesan kepada istrinya, bangunkan saya 1 jam sebelum adzan berkumandang. Ada orang berusaha pengen bangun subuh, melakukan 4 hal ini. Tidur lebih awal, kemudian masang 4 alarm. Alarm hidup bininya, ada alarm di jam dinding, ada alarm di lengannya, ada alarm di handphonenya. Jam 4 jebret nyala semua, termasuk bininya membangunkan. Ada orang pengen bangun subuh, melakukan 4 hal tadi, serius pengen bangun subuh. Dengan orang yang ketika adzan berkumandang tidur. Masa bisa sama? Gimana itu? Ini berusaha bangun subuh, kemudian sholat subuh, ini tidur. Karena secara firman dan sabda sudah terbantahkan. Ketika ayat-ayat menyebutkan iman itu bertambah, berarti suatu saat bisa berkurang. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan kurangnya agama wanita, suatu saat berarti bisa bertambah. Mereka kalau haid, kalau nifas, kemudian mereka nggak sholat, berarti imannya kurang. Laki-laki bisa sholat terus, bisa sholat terus, karena nggak ada haid. Berarti kata Syekh Utsaimin, di hadis itu kita dapatkan kurangnya, iman, kurangnya agama. Berarti suatu saat bisa nambah dong. Dari firman dan sabda terbantahkan. Secara akal pun terbantahkan. Gimana Anda bisa samakan orang? Nggak bisa sama. Maka mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, dia salah satu pintu di antara pintu-pintu bertambahnya iman dan kuatnya iman. Karena ini prinsip dasar Islam, bertambah dan berkurangnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bisa menyamakan orang yang ketika bermaksiat masih takut kepada Allah, ketika bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah, dengan orang yang nggak malu-malu bermaksiat, boro-boro ingat buat tobat? Masa sama? Beda dong. Nggak bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Waqad qala ta'ala awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Tidakkah mereka mengetahui Rasul mereka Muhammad SAW?
kemudian mereka mengingkarinya. Orang yang mengingkari biasanya nggak tahu. Tapi kan kita tahu kenapa mengingkari. Ini lebih parah nih. Kalau nggak tahu mengingkari, oke lah ya. Tapi kan kita tahu, kita bisa pelajari, tetap mengingkari. Itu lebih parah. Orang-orang waktu itu tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Tahu sejak kecilnya Nabi Muhammad SAW. Beranjak remaja Nabi Muhammad SAW. Saking percayanya mereka Nabi Muhammad SAW kali itu bahkan menjadi penentu peletakan batu Hajar Aswad. Iya kan? Mereka berselisih. Tapi begitu Nabi Muhammad orangnya, mereka semua sepakat. Kalau ini, setuju saya. Kalau ini orangnya, setuju kami. Itu belum jadi Nabi Muhammad itu. Artinya mereka kenal siapa Nabi Muhammad. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Tapi mereka mengingkarinya. Kenapa? Sombong. Sering faedah kita sampaikan. Karena kesombongan mereka kemudian mengingkari Nabi Muhammad. Padahal mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka yang menyematkan laqab atau gelar Al-Amin untuk Nabi Muhammad. Mereka yang bikin itu. Ini orang terpercaya, ini orang jujur. Maka mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, di antara faedahnya ia adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu bertambahnya iman dan kuatnya iman. Karena kita akhirnya kenal sama Nabi Muhammad. Bertambah iman kita akhirnya. Bertambah iman, bertambah cinta. Bertambah ilmu, bagaimana kita tahu inilah mizan atau tolok ukur sebuah amal dari mempelajari sirah. Kemudian, pema'rifatul Rasul alaihi salatu wassalam wa ma'rifati hadihi wa adabihi wa akhlaqihi mujibatun liman hasalat lahu hadhil ma'rifah lil imani idza kana lam yu'min. Maka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui petunjuknya, adabnya, akhlaknya, mewajibkan untuk orang yang mendapatkan seperti ini, dia akan mengetahui bahkan mendapatkan iman untuk orang-orang yang tadinya belum beriman. Ya, tidak sedikit orang itu masuk Islam karena membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit orang masuk Islam karena membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Ayuhat talaba rahimakumullah wal musyahidun al-kiram. Karena yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan beliau Nabi, beliau Rasul. Yang mempelajarinya akan tahu. Tentunya yang diberikan hidayah ya. Ada juga orang yang mempelajarinya yang nggak dapat. Intinya memang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya hidayah menyapa. Karena ia salah satu pintu untuk bertambahnya iman dan menguatkan iman. Kalau orang tahu sejarah Nabi Muhammad tapi basicnya dia belum beriman, dapat iman. Mujibatun liman hasal lahu hadhil ma'rifah lil iman idza kana mu'min. Mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW, petunjuknya, adabnya, akhlaknya, mengharuskan orang yang memiliki hal yang demikian, pengetahuan yang demikian, untuk beriman bagi orang-orang yang tadinya belum beriman. Wa mujibatun li ziyadatil imani fi haqqil mu'min, dan mewajibkan orang yang kemudian mempelajari sirah Nabi, tahu petunjuk Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, mewajibkan dia bertambahnya iman dia pada Nabi Muhammad SAW. Wa kam min aqwamin dakhalu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala min khilali wa wuqufihim ala siratin nabiyil karim
wa adabihil kamilati wa akhlaqil fadilati wa muamalatihi al-'azimah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Dan berapa banyak orang masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mempelajari adab-adab yang sempurna dari Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mempelajari akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia, ketika mereka mempelajari bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi kepada yang lain. Semoga Allah merahmati beliau. Berapa banyak? Banyak, enggak sedikit. Rawal Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalain fa'ata qaumahu faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a rajulin la yakhafu al-faqata wa in kana ar-rajulu la yaju ilayhi ma yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta yakuna dinu ahabba ilayhi min ad-dunya bima fiha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki bertanya, meminta kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu, maka Nabi Muhammad SAW berikan kepadanya kambing yang berjumlah sangat banyak. Ghanaman baina jabalain, kambing satu lembah, antara dua gunung namanya lembah. Di sana ada gembalaan kambing begitu banyak milik Nabi Muhammad SAW. Orang ini minta, Nabi Muhammad kasih semua. Berapa itu Bit harganya Bit? Miliaran mungkin ya, kalau uang kita sekarang. Kalau kambingnya standarnya misalnya 2,5 juta aja. Satu lembah, wah banyak banget. Katakanlah kalau misalnya satu lembah 100 berapa Bit? Misalnya 100 kambing, ya 100 kali 2.500.000. 2,5 ya. Ini misal doang. Harusnya lebih daripada itu. Oh, kambing satu lembah kok. Nabi kalau sudah ngasih jor-joran sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang paling dermawan sedunia sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata qaumahu faqal. Kemudian orang tadi akhirnya mendatangi kaumnya dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a rajulin la yakhaful faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad itu jika memberi, itu seperti seorang laki-laki yang memberi yang enggak takut miskin, udah. Habis dia kasihkan semuanya. Makanya betul ya, disebutkan sebagian sahabat kala itu awalnya masuk Islam karena urusan dunia. Ya, kenapa? Karena pengen harta Nabi Muhammad awalnya. Tapi begitu mereka masuk, begitu mereka tahu bagaimana sebenarnya Islam, bagaimana kemudian diajarkannya zuhud dalam Islam, bukan berarti tidak mengambil bagian dari dunia, tapi tidak mencintai dan berlebihan. Mereka lebih jauh daripada harta tersebut. Di antara dalil juga terkadang awal amal bisa saja nggak ikhlas. Tapi ketika seorang selalu sabar menjalaninya, keikhlasan kemudian akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, di antara ikhwah kita buka tanya jawab kan? Bisa ya? Kita baca poin ke-6 dulu sedikit. Karena ini totalnya ada 10 poin. Yang minimal dapat 6 poin lagi dalam pembukaan ini. Siap ya? Masih hadir semuanya ya?
Oke. Al-amrus sadis. Perkara yang keenam atau di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW yang keenam. Anna fi dirasati sirati 'aunan li fahmi ad-din kullihi aqidatan wa ibadatan wa khuluqa. Lianna hayatahu kama aslafat hayatu 'amalin li hadha ad-din. Qiyaman bihi wa da'watan ilaihi wa tadhiyatan wa jiddan wa ijtihadan wa jihadan li nusrati hadhihi al-aqidah allati hiya ra'sul amri wa asasu dinillahi tabaraka wa ta'ala. Di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW adalah menolong semua kita yang pelajarinya untuk memahami agama secara sempurna seluruhnya. Ya. Mempelajari sirah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong kita faham agama ini. Makanya ulun-ulang lagi faedahnya. Disebutkan oleh beliau di sini di akhir. Kitab-kitab hadis itu di saat yang sama itu belajar sirah juga. Belajar sirah yang mempelajari sabda Nabi Muhammad juga. Kan gitu dibolak-balik aja. Akhirnya dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, tentunya kalau misalnya murni sirah kayak Ar-Rahiqul Makhtum, kemudian kurikulum kita ini Raudhatul Anwar, ringkasan Ar-Rahiqul Makhtum, murni perjalanan. Faedahnya ya sedikit. Fiqhus sirah itulah yang kemudian mengambil faedahnya. Per kejadian dikeluarkanlah hukum-hukumnya. Itu pentingnya kita kemudian dapat rujukan dari yang lain. Mempelajari sirah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW membantu kita paham agama ini semua. Li fahmi dini kulli. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqa. Secara akidah kita akan paham bagaimana akidah Nabi Muhammad SAW berprinsip. Ibadah apalagi, dan Nabi Muhammad perintahkan kita untuk melihat bagaimana ibadah beliau kan. Salat kita ini semuanya di Quran nggak ada. Dalam Al-Quran hanya ada perintah dirikanlah salat. Detailnya Nabi Muhammad kok yang ngajarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aqidatan wa ibadatan. Akidah, bahkan kepada anak kecil Nabi Muhammad sudah ajarkan akidah. Bahkan perkara takdir Nabi Muhammad ajarkan kepada anak kecil. Akidah. Kalau sudah bicara akidah berarti bicara rukun iman. Diajarkan lengkap. Ibadah, bahkan beliau perintahkan kita untuk sholat tadi, lihat sholatku. Kalau pengen sholat kalian benar, lihat sholatku. Makanya kita mempelajari sifat sholat Nabi kan. Sebagaimana yakni seakan-akan kita melihatnya. Itu di antara karangan terbaik tentang salat milik Syekh Al-Albani, sifat salat Nabi. Atau dalam manasik haji misalnya kata Nabi Muhammad SAW, "Khudhu anni manasikakum." Kayak sekarang nih, sebentar lagi nih sebagian kaum muslimin. Oh, sekarang sudah tanggal 8 ya, sekarang sudah hari Tarwiyah. Sekarang mereka akan bermalam di Mina. Besok hari Arafah. Lusa kemudian Id, inti dari ibadah haji ada di hari itu. Kemudian ayamut tasyrik 11, 12, 13. Kata Nabi Muhammad SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji dan umroh kalian. Haji. Nabi Muhammad yang contohkan. Di Quran global. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat global. Tunaikanlah ibadah haji, wa adzin fin nas bil hajj. Umumkanlah untuk manusia agar mereka berhaji umum. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ambil dariku caranya.
Makanya mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW memahamkan kepada kita, menolong kepada kita untuk faham agama ini semuanya. Ya akidah, ya ibadah, ya akhlak. Bagi akhlak. Tujuan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Bagaimana beliau berinteraksi, yaitu akhlak beliau. Yang akhirnya jadi adab. Kata beliau, hafizullah ta'ala, li'anna hayatahu kama aslafat hayatu amalin lihadad din. Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan. Kehidupan amal untuk agama ini. Quran jalan. Al-Quran itu ya, Nabi Muhammad itu ya, Al-Quran berjalan. Ingin tahu bagaimana agama Islam? Ya itu, di sosok Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam. Qiyaman bihi wa da'watan ilaihi wa tadhiyatan wa jiddan wa ijtihadan wa jihadan linusrati hadhil aqidah allati hiya ra'sul amri wa asasu dinillah. Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan amal untuk agama ini, penegakan agama ini, dakwah kepada agama ini, berkorban, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk kemudian menolong akidah, karena ini adalah inti dari pondasi agama Islam. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, pondasi, ibadah, bangunannya, akhlak untuk pensucian jiwa, semua di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa man yutali' siratahu alaihi salatu wassalam yajid annahu awwala ma bada'a bi da'watahu bada'a bid da'wati ilal aqidati wat tauhid. Dan barang siapa yang memperhatikan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dia akan dapatkan bahwasanya perkara pertama kali yang Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengannya adalah Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan mendakwakan akidah dan tauhid. Ya dong, kita akan pelajari nanti. Dan perkara yang paling sering diperselisihkan oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu dengan Nabi Muhammad, ya perkara akidah. Tuhan itu Esa, Rasul kok manusia. Jadi mereka tidak setuju Tuhan itu satu. Mereka tidak setuju Rasul itu kok manusia. Oke lah kalau manusia nggak apa. Tapi jangan yang si anak yatim ini dong. Melecehkan Nabi Muhammad. Dan kemudian yakni kehidupan setelah kematian, hari akhir. Ini yang paling sering mereka perdebatkan. Semuanya akidah. Dan dakwah Nabi Muhammad perkara kali adalah akidah. Makanya nasihat Nabi Muhammad SAW juga kepada yakni para sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fatakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, lebih tepatnya Nasrani, karena akan diutus ke Yaman. Maka nasihat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia, beliau mempraktekkannya, beliau perintahkan para sahabat juga untuk mempraktekkan hal yang sama. Yang pertama kali beliau dakwakan adalah akidah, tauhid, wabil khusus. Dan para sahabatnya pun Nabi Muhammad perintahkan dengan cara yang sama. Itulah juga perintah untuk kita sama. Bukan berarti kita mengabaikan ibadah, enggak. Ada skala prioritas yang kita sampaikan. Kayak tadi pagi juga kita sudah bahas ini. Akidah. Wabil khusus tauhid. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah, kata beliau, yang pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, adalah Rasulullah.
Dua kalimat syahadat. Akidah. Wabil khusus tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalam prakteknya nanti kita juga belajar ibadah. Dalam prakteknya nanti kita juga belajar akhlak hingga kemudian hati ini suci dan bersih dan semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, barang siapa yang meneliti, memperhatikan sejarah kehidupan, sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati bahwasanya hal yang pertama kali yang Nabi Muhammad mulai dakwahnya dengannya adalah dakwah kepada akidah dan tauhid. Wa madha ala dzalika sanawat adidah min hayatihi la yad'u illa li aqidah wa tauhid. Dan waktu berlalu lama dari kehidupan beliau dan beliau tidak menyeru kecuali kepada akidah dan tauhid. Selama fase Mekah itu hanya mendakwakan akidah. Perintah salat itu kan beberapa saat sebelum beliau hijrah. Makanya kemudian ketika di Madinah lah kemudian syariat ibadah bla 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 semuanya di Madinah. 10 tahun pertama di Mekah cuman satu dakwah beliau. Aqidah, tauhid. Jadi barang siapa yang meneliti, memperhatikan sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dia akan tahu. Total dakwahnya 23 tahun, 10 pertama ini doang. Karena ini adalah asasudinillah. Ini adalah pondasi agama Allah, rukun iman. Jangan salah memulai. Suatu saat antum nanti akan berdakwah, jangan salah memulai. Tapi kan dulu Ustaz sudah pernah mendakwahkan rukun iman. Saya yang lain, rukun iman lagi. Kita akan lupa terus. Ingatkan lagi umat. Suatu saat saya tua, suatu saat saya meninggal, antum melanjutkan. Mungkin anak saya juga misalnya melanjutkan, antum juga melanjutkan. Sama, mulai dengan akidah lagi. Di saat yang sama nanti belajar ibadah, juga kemudian akhlak. Ada skala prioritas dalam berdakwah, karena itulah dakwah Nabi. Dan semua orang para mengikut Nabi. Dan berdakwahlah dengan ilmu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yusuf ayat 8. Katakan Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah. Apa itu jalan Nabi Muhammad? Menyeru manusia kembali kepada Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Dan menyerunya ala basirah, di atas ilmu, bukan katanya dan katanya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, di atas ilmu, dengan pemahaman para sahabat yang benar. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kayak gini dakwahnya. Menyuruh umat manusia agar menyembah Allah satu-satunya dengan ilmu, bukan dengan katanya dan bukan dengan ini adalah amalan nenek moyang. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bukan bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. La yad'u illa lil aqidah wa tauhid kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala dzalik. Nabi Muhammad berlalu waktu lama dari kehidupan beliau dan beliau tidak menyeru kecuali kepada tauhid, pada akidah dan tauhid. Thumma ba'da dzalika ja'at al-fara'id wal awamir syai'an fa syai'an. Maka kemudian barulah setelah itu datang kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang lain satu demi satu. Sejak sebelum hijrah sampai kemudian total 13 tahun sisanya di Madinah. Fa fi dirasati sirah dirasah lil aqidah wa dirasah li marahil tasyri'. Maka mempelajari sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, di saat yang sama Anda belajar akidah. Di saat yang sama Anda belajar tahapan-tahapan pensyariatan. Mana yang dulu disyariatkan dibandingkan yang lain. Iya, kita akan tahu, oh ini disyariatkannya tahun sekian nih. Ini disyariatkannya tahun sekian nih. Penting. Mengetahui pensyariatan sebuah amal ibadah penting untuk sebuah pendalilan juga.
walidirasati linuzulil faraid wal ibadah, juga mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Di saat yang sama kita mempelajari turunnya kewajiban-kewajiban dan juga ibadah-ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum bisa baca sisanya tentunya. Yani walaupun untuk bahasan kita seperti ini kita akan pending di pertemuan yang lain, masih ada poin 7, 8, 9 dan 10. Kayaknya masih satu pertemuan lagi untuk muqaddimah sebelum kita masuk ke pelajaran kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Inilah beberapa keutamaan mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ikhwah? Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Tetaplah bersemangat untuk belajar mata pelajaran apapun tentunya, karena sekaranglah kemudian waktu antum eksplorasi ilmu syariat yang antum sudah pelajari di mutawassithah. Sekarang masanya melebarkan atau mengepakkan sayap. Tetap bersemangat, walaupun kita tidak face to face, tapi tentunya tidak mengurangi faedah yang bisa kita sampaikan, faedah yang bisa antum dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.